Kalau kamu relate dengan VT saya beberapa waktu lalu, dan kamu saat ini dalam kondisi benar-benar stres banget sama pekerjaan, rasanya nggak nyaman banget, dan waktu ke kantor pun kamu nggak merasa happy, kamu pengennya cepet-cepet weekend, pengennya cepet-cepet pulang kantor, sementara mau resign juga nggak berani, belum lagi dukungan keluarga juga nggak ada. Nah, video ini wajib kamu save dulu ya. Yang pertama, aku mau cerita dulu. Aku ngerti persis perasaanmu. Karena dulu waktu saya mau memutuskan resign pun, perasaan saya, kondisi saya ya persis seperti itu. Berbulan-bulan rasanya itu nggak nyaman banget. Tapi mau keluar juga takut. Nah, ini yang saya lakukan. Yang pertama, kita harus bedakan dulu antara perasaan dan logika atau nalar. Seringkali yang terjadi, secara logika dan nalar kita tahu persis kalau kita terus-terusin itu resikonya atau kerugiannya lebih banyak. Misal, kesehatan mental kita terganggu, fisik kita juga makin buruk, kita ketambahan penyakit macam-macam. Tapi perasaan kita pasti was-was, perasaan kita pasti takut. Nah, kita mesti tahu dulu bahwa memang otak manusia itu diciptakan untuk mempertahankan kehidupan. Jadi perasaan takutmu itu sangat wajar. Tapi cobalah membedakan dulu. Pisahkan dulu antara perasaan dan logika. Yang saya lakukan dulu adalah pertama kali saya mencoba menuangkan logika dan nalar saya ke dalam coret-coretan kertas sederhana. Saya bagi kertas menjadi dua bagian, thread gitu ya, satu garis di tengah, terus saya tulis. Kalau yang sebelah kiri, saya tulis begini. Kalau saya tetap meneruskan pekerjaan, resiko apa saja yang saya alami, yang saya harus tanggung. Saya tulis A, B, C, D, dan seterusnya. Dan keuntungan apa yang masih bisa saya pertahankan atau saya dapat. Saya tulis lagi. Di sebelah kanan, saya tulis kalau saya memutuskan untuk resign dan memulai usaha saya sendiri, apa keuntungannya dan apa kerugiannya. Lalu saya mulai menimbang-nimbang. Memang gak gampang pada saat menimbang, tapi akhirnya saya mendapat pencerahan begini. Kalau saya tetap bekerja waktu itu, saya 100% tidak akan mungkin mencapai apa yang saya impikan. Sementara kalau saya usaha sendiri, saya juga bukan berarti 100% akan berhasil. 50-50, ada kemungkinan gagal, ada kemungkinan berhasil. Lalu saya dengan yakin memilih yang kanan, yang usaha sendiri. Kenapa? Karena pada saat saya memutuskan usaha saya sendiri, saya punya kesempatan 50% berhasil, 50% lagi enggak. Tapi kalau saya meneruskan pekerjaan saya saat itu, 100% impian saya tidak mungkin tercapai. Dari situ mulailah keberanian saya ini timbul. Nah, dari situ pula perasaan saya mulai sedikit demi sedikit bisa saya kalahkan. Jadi saya lebih menumbuhkan pemikiran logis saya ketimbang perasaan takut. Ini cuman sekilas cerita supaya kamu semua boleh mendapatkan pencerahan. Tentunya akan lebih baik kalau saya mengerti persis kondisimu, ceritamu, keberatanmu, ragu-ragumu seperti apa, supaya saya bisa bantu kamu lebih personalized dan lebih sesuai dengan kondisimu. Jangan ragu buat DM. Gak apa-apa kok, boleh
saya bersedia jadi teman curhat. By the way, saya juga menulis buku yang judulnya Semua Karyawan Akhirnya Harus Resign. Kalau kamu pengen tahu pengalaman saya seperti apa dalam proses perpindahan itu, bagus juga loh kalau kamu baca dulu supaya kita bisa sepemahaman. Jangan ragu, DM, nanti saya kasih linknya. Nah, kalau kamu setelah diceritain begini mulai sedikit berani apa masih ragu-ragu, tulis di kolom komen ya. Udah panjang nih Viti, tolong di like juga ya, share juga. Thank you.